Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma rzuqna al-ikhlas fin niyati wal qawli wal amal. Qala al-muallif rahimahullahu wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Faslun utawi iki fasal. Wa syara'itus sholati qabla ad-dukhuli fiha khamsatu asya'a. Wa syara'itus sholati utawi sakehe syarate salat qabla ad-dukhuli fiha sedurunge manjing fiha ing jerone salat. Khamsatu asya'a iku 5 sakehe perkara. Fasal ini menjelaskan, membahas tentang syarat-syarat salat sebelum memasuki salat. Disebutkan di dalam kitab Matan Takrib yang tadi dibacakan bahwasanya syarat salat sebelum memasuki salat itu ada 5 perkara. Apa saja yang kelima itu? Thaharatul a'dha'i minal hadathi wan najasi. Pertama, thaharatul a'dha'i, suci iku suci sakehe anggota badan. Anggota badan suci dari apa? Minal hadathi wan najasi, suci saking hadas lan najis ya. Jadi syarat yang pertama adalah sucinya anggota badan kita ini ketika mau melaksanakan sholat harus suci dari hadas dan najis ya. Hadas terbagi 2, hadas kecil, hadas besar ya. Yang termasuk hadas kecil ya adalah selain hadas besar. Apa contohnya? Buang air kecil, kentut ya, itu hadas. Sedangkan hadas besar adalah seseorang keluar air mani setelah mimpi basah, maka dia terkena hadas besar. Dan cara menyucikannya hadas besar ini dengan cara mandi besar. Wan najasi, suci dari hadas dan najis. Ketika mau sholat, hendaknya keadaan badan kita ini harus suci dari hadas dan najis. Tidak sah sholatnya seseorang ketika dia sholat akan sholat ya, salah satu di anggota badannya terkena najis, walaupun dia telah wudhu. Setelah wudhu tiba-tiba ia menginjak kotoran ya, kotoran yang termasuk ke dalam najis,
atau terkena air kencing, maka seseorang tersebut ya terkena najis dan tidak sah apabila langsung melaksanakan sholat. Harus dipastikan terlebih dahulu anggota badan kita ini suci ya, dari hadas dan najis. Itu yang pertama. Selanjutnya wasatrul aurati, lan kaping done satrul aurati, nutupi aurat. Nutupi aurat bilibasin tohirin, kelawan kain tohirin kang suci. Setelah suci, dianggap suci, dirasa suci, dan diyakini suci badan kita dari hadas dan najis, syarat selanjutnya sebelum melaksanakan sholat itu juga harus tertutup auratnya ya, auratnya harus tertutup dengan kain yang suci ya. Apa itu aurat? Aurat itu apa? Ya. Aurat adalah sesuatu yang harus ditutup. Kalau secara bahasa aurat itu bisa berarti cacat atau aib. Aurat itu. Nah, dalam sholat aurat itu harus ditutup. Nah, ada perbedaan aurat laki-laki dan perempuan. Apa perbedaannya aurat laki-laki dan perempuan itu? Aurat laki-laki batasannya di bawah pusar, di atas lutut. Batasnya pusar dan sampai lutut. Ketika mau sholat, nah itu yang ditutup dengan kain yang suci itu adalah aurat. Perempuan, sedangkan auratnya perempuan itu adalah seluruh anggota badan kecuali muka dan kedua telapak tangan. Tuh. Bagaimana hukumnya Pak kalau ada yang sholat hanya yang ditutupi hanya bagian ya pusar sampai lutut? Nah enggak. Itu di kampung sering Pak begitu. Iya. Saya dulu begitu juga. Segini doang. Terus enggak ya kalau secara Itu gimana? syarat ini ya sah, tapi kan Pak, masih. etikanya, adabnya masa ya ketika sholat ya beribadah pada Allah, menyembah pada Allah ya hanya bagian tertentu, bagian aurat yang wajib saja yang ditutupi. Gitu. Kalau berbicara hukum ya sah, tidak sah. Tapi kan kita ada adab dan etikanya yang gitu. Itu yang kedua ya. Jadi selain anggota badan kita, anggota badan tanpa dipakai dengan pakaian ya, tanpa ditutupi dengan pakaian, ini harus sudah suci. Dari ujung rambut sampai ujung kaki ya, harus dipastikan anggota badan kita itu suci dari hadas dan najis. Yang kedua, pakaian kita nih, pakaian ya, pakaian entah itu baju atau celana harus suci juga. Selanjutnya wal wukufu ala makanin tohirin, lan kaping telune iku ngadeg ing atase tempat kang suci. Jadi tempat ya, ini sepaket berarti ini anggota badan kita suci, pakaian yang kita gunakan juga harus suci, dan tempat yang digunakan untuk sholat, untuk berdiri sholat itu ya, mulai berdiri sampai ini, itu juga harus suci. Tempat yang digunakan, anggota badan, pakaian, tempat, semuanya harus dalam keadaan suci. Itu.
Selanjutnya wal ilmu bidukhulil waqti. Ini yang keempat. Wal ilmu lan kaping papat ngeweruhi, ilmu itu ngeweruhi bidukhulil waqti kelawan manjinge waktu. Ya. Ketika mau sholat itu hendaknya salah satu syaratnya harus tahu ini sudah masuk atau belum. Ya. Sudah masuk waktu atau belum. Ya. Di bab sebelumnya sudah kita bahas ya, waktu-waktu sholat kan ya, itu yang harus kita jadikan acuan ya. Bagaimana mengetahui waktunya hanya dengan suara adzan? Suara adzan, suara adzan itu tanda masuk waktu sholat ya. Tapi kita kan nggak tahu sebenarnya udah masuk waktu atau enggak ya. Bagaimana? Hanya mengetahui waktu sholat itu masuk waktu itu dengan suara adzan. Itu masih mending ya. Bagaimana kalau nggak ada suara adzan di tengah hutan misalnya? Ya acuannya waktu sholat yang sudah kita pelajari itu. Jadi harus mengetahui waktunya, nggak sembarangan. Ya, nggak sembarangan. Bisa jadi misalnya seseorang yang tertidur di siang hari katakanlah jam 11, bangun-bangun jam 4, langsung sholat duhur ya kan, anggapannya dia masih sholat duhur padahal sudah masuk waktu asar. Bagaimana ya? Bagaimana hukumnya itu? Hah? Gak apa-apa. Oh nggak apa-apa Kak. Kenapa nggak apa-apa? Karena ya pernah ada ini satu keterangan, kalau misalkan orang yang tertidur lupa lali tertidur lalinya Pak. Maksudnya tertidur kelepasan ketika misalkan contoh subuh gitu Pak, kelepasan bangun-bangun jam 8. Nah waktu sholat subuhnya orang yang barusan bangun itu jam 8 itu Pak, pas bangunnya Pak. Sholatnya jam 8 gitu? Iya. Begitu juga dengan ini yang enggak bangunin gitu lepas lah semua gitu Pak, lepas tidurnya Pak. Kalau tidak begadang. Kamu itu kali itu Kalau begadang, begadang sampai jam 2 orang yang lupa itu Pak, orang yang lupa juga lupa sholat misalkan, itu ketika waktu dia ingatnya Pak. Dalilnya gimana? Dalilnya mulai. Dalilnya itu rufi al kolami an salasin an naumu kita istaikodo asobiyu hatayah talima. Satu lagi adalah majnun, orang tidur sehingga dia bangun, anak bayi sehingga dia balik, orang gila. Nggak ada. Kalau tadi jawabannya tidak apa-apa, ketika dia selesai sholat dia tersadar ternyata sudah masuk waktu asar. Dia harus mengulangi lagi enggak itu? Katakanlah mengkodok ya. Mengulangi enggak itu? Orang asar. Kalau tidak dalam kesengajaan, Imam Syafi'i menganggap itu sah. Tidak sengaja tertidur pulas. Sengaja tertidur pulas, dan tidurnya pun juga bukan karena begadang sampai jam 2. Itu nanti ada pembahasannya lagi ya. Makanya ini istilah. Itulah. Yang itu. Yang keempat tadi mengetahui masuk waktu sholat. Nah, mengetahui waktu sholat ini harus diyakini, harus dipastikan. Ya. Harus dipastikan, jangan hanya mengandalkan suara adzan.
bisa jadi orang yang adzan itu tertukar, atau katakanlah ketika subuh kan, kalau subuh ada adzan apa? Takhim. Takhim ya. Itu kan belum masuk waktu kan, harus dipastikan. Ya. Gitu. Maka salah satu syarat sholat sebelum masuk waktu harus benar-benar mengetahui masuk waktu sholat tersebut. Ya. Yang keempat, selanjutnya yang kelima, wa istiqbalul kiblati lan kaping limane iku ngadep kiblat, menghadap ke arah kiblat. Kiblat itu kemana, Pak Munji? Ka'bah ya? Ya, ke Ka'bah ya. Nih Ka'bah. Barat ya? Biasanya kalau di Indonesia Ka'bah itu arahnya ke arah barat ya. Kiblat barat. Padahal mah ini ya. Ka'bah ya? Apalagi ya kemarin. Ya, ada ilmunya juga ini untuk mengetahui arah kiblat ini ya. Gitu. Ya. Jadi yang kelima, ini yang terakhir adalah menghadap ke kiblat. Ya, redaksinya kiblat ya. Ya, bukan ke arah barat, namun ya, kamu sholat menghadap kemana? Seandainya ada pertanyaan itu, menghadap barat, kulon. Ya. Menghadap kiblat. Kiblat ya. Nah itulah. Nah, jadi ada 5 syarat sholat sebelum masuk sholat, sebelum melaksanakan sholat. Yang pertama, suci badan, anggota badan, suci pakaian, suci tempat sholat. Yang pertama ya, itu udah terhitung 3 ya. Yang keempat adalah mengetahui masuk waktu sholat. Dan yang kelima adalah menghadap kiblat. Selanjutnya di sini ada pengecualian ini, menghadap kiblat ini. Wa yajuzu lan wenang itu boleh. Tarkul kiblati, ninggal arah kiblat. Maksudnya tidak menghadap kiblat. Ya. Tidak menghadap kiblat berarti ya ke arah mana saja selain kiblat. Ya. Fi halataini, yang dalam rong tingkah. Dalam 2 kondisi ini diperbolehkan tidak menghadap kiblat. Ya. Apa saja? Yang pertama, fi syiddatil khaufi. Pertama, yang dalam syiddatil khaufi, sangat wedi, dalam ketakutan ya. Atau disebutkan di sini bisa diartikan syiddatil khaufi itu dalam keadaan perang ya. Makanya ada yang disebut dengan salat khauf itu kan ya, salat khauf ya, syiddatil khaufi dalam keadaan ketakutan, sangat ketakutan gitu. Itu yang pertama, boleh tidak menghadap ke arah kiblat. Dan yang kedua, wa finafilati, dan ing dalam ngelakoni sholat sunnah fi safari, ing dalam perjalanan, ala rohilati, ing atase kendaraan. Sholat sunnah ya, sholat sunnah boleh tidak menghadap ke arah kiblat dengan syarat dia dalam kondisi perjalanan di atas kendaraan, baik bis, kereta atau kapal ya. Nah ini perbolehkan Pak.
Jadi kesimpulan dari pasal pertama ini ya, syarat sholat sebelum memasuki atau sebelum melaksanakan sholat itu ada 5. Yang pertama, suci anggota badan. Kedua, suci pakaian yang digunakan. Ketiga, suci tempat yang digunakan untuk sholat. 4 adalah mengetahui masuk waktu sholat. Dan yang kelima, menghadap kiblat. Nah, itu kesimpulannya. Syarat sah Ya, syarat sholat sebelum melakukan sholat. Syarat sholat Sebelum melakukan sholat. Kita akhiri, wallahu yadulul haq wa yahdis sabil, wallahu alam bis shawab.